Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati dengan NIM 10121126. Di sini saya akan membahas tentang decision tree atau pohon keputusan dan contoh studi kasusnya. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengambilan keputusan. Selanjutnya, apa itu pohon keputusan atau decision tree? Pohon keputusan adalah jenis diagram alur tertentu yang digunakan dalam memvisualisasikan proses pengambilan keputusan dengan memetakan berbagai tindakan serta potensi hasilnya. Pohon keputusan atau merupakan metode klasifikasi menjadi salah satu yang terpopuler karena mudah dipahami. Pohon keputusan adalah metode pengambilan keputusan yang menyusun setiap opsi menjadi bentuk yang bercabang. Dengan begitu, membuat metode ini disebut pohon keputusan. Selanjutnya, pohon keputusan terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, node akar. Node tingkat atas mewakili tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin kita buat. Yang kedua, ranting. Ranting atau cabang yang berasal dari akar mewakili berbagai pilihan atau tindakan yang tersedia saat membuat keputusan tertentu. Hal ini yang paling sering ditunjukkan dengan garis panah dan sering kali mencakup biaya terkait, serta kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, simpul daun. Simpul daun yang dipasang di ujung cabang mewakili kemungkinan hasil untuk di setiap tindakan. Biasanya ada 2 jenis simpul daun. Yang pertama, simpul daun persegi yang menunjukkan keputusan lain yang akan diambil. Yang kedua, simpul daun lingkaran yang menunjukkan peristiwa kebetulan atau hasil yang tidak diketahui. Selanjutnya, keuntungan membuat decision tree atau pohon keputusan. Yang pertama, pohon keputusan bersifat fleksibel. Pohon keputusan bersifat non-linear ini yang berarti ada lebih banyak fleksibilitas untuk eksplorasi, merencanakan, dan memprediksi beberapa kemungkinan hasil keputusan kita, terlepas dari kapan keputusan tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, pohon keputusan secara efektif mengkomunikasikan proses yang kompleks. Diagram pohon keputusan secara visual menunjukkan hubungan sebab akibat, memberi gambar yang disederhanakan tentang proses yang berpotensi rumit. Pohon keputusan juga mudah dipahami meskipun Anda belum pernah membuatnya sebelumnya. Yang ketiga, pohon keputusan berfokus pada probabilitas dan data, bukan emosi dan bias. Meskipun berkonsultasi dengan orang lain ketika mengambil keputusan penting tentu akan bermanfaat. Terlalu mengandalkan pendapat rekan kerja, teman, atau keluarga bisa berisiko. Sebab, sebagai permulaan, mereka mungkin tidak memiliki gambaran keseluruhan. Nasihat mereka kepada kita mungkin juga dipengaruhi oleh bias pribadi mereka, bukan fakta atau kemungkinan nyata. Yang keempat, pohon keputusan memperjelas pilihan, resiko, tujuan, dan keuntungan. Salah satu keuntungan besar dari pohon keputusan adalah kerangka prediktifnya, yang memungkinkan kita memetakan berbagai kemungkinan dan pada akhirnya menentukan tindakan mana yang memiliki kemungkinan keputusan dari risiko yang tidak perlu atau hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya contoh studi kasus memproduksi dan memasarkan makanan olahan pisang, yaitu pisang aroma dan pisang nugget. Berikut alternatif yang digunakan. Yang pertama, membeli pisang nugget. Yang kedua, membeli pisang aroma. Yang ketiga, membeli dua-duanya. Yang keempat, tidak membeli apa-apa. Selanjutnya, berikut IMV dalam bentuk tabel. Angka yang terdapat dalam tabel tersebut adalah payoff. Kemudian cara bacanya adalah jika konsumen membeli pisang nugget, maka hasil yang akan didapatkan adalah 15 juta. Dan jika konsumen tidak membeli pisang nugget, maka kerugian mencapai 10 juta. Lalu jika konsumen membeli pisang aroma, maka akan mendapatkan hasil 9 juta. Dan jika konsumen tidak membeli pisang aroma,
maka kerugian didapatkan 5 juta. Jika konsumen membeli kedua-duanya, maka hasil yang didapatkan adalah 20 juta. Dan jika konsumen tidak membeli dua-duanya, maka kerugian mencapai 18 juta. Dan jika konsumen tidak membeli apa-apa, pendapat pun akan menghasilkan 0. Dan lalu untuk hasil IMP-nya, caranya adalah masing-masing payoff dikalikan probabilitas, yaitu probabilitasnya 0,5. Cara bacanya, perhitungannya yaitu setiap payoff akan dikalikan probabilitas 0,5. Seperti 15 juta dikali 0,5 ditambah min 10 juta dikali 0,5 hasilnya 2.500.000. Lalu jika hasil membeli pisang aroma 9 juta dikali 0,5 ditambah min 5 juta dikali 0,5 hasilnya 2 juta. Lalu untuk membeli dua-duanya 20 juta dikali 0,5 ditambah min 18 juta dikali 0,5 hasilnya 1 juta. Tetapi hasil IMP untuk tidak membeli apa-apa 0 kali 0,5 hasilnya 0. Berikut adalah pohon keputusan. Untuk hasil dari tabel keputusan disimpan pada format IMV 1, 2, 3, dan 4, yaitu pada event node yang berelemen bulat, lalu pada node yang berelemen kotak itu merupakan simpanan dari tabel keputusan alternatif. Yang pertama membeli pisang nugget, yang kedua membeli pisang aroma, yang ketiga membeli dua-duanya, yang keempat tidak membeli apa-apa. Untuk kalau misalkan ada elemen bulat, kita harus menghitung IMP, tapi kalau di depannya ada tanda kotak atau node, kita gak hitung tapi kita memilih. Dan untuk IMV, hasil IMV yang diharapkan adalah 2.500.000 karena kita menggunakan IMV. Yang dipilih adalah yang mendapatkan payoff tertinggi. Kesimpulannya adalah membeli pisang nugget karena menghasilkan payoff tertinggi, yaitu 2.500.000 hasil yang diharapkan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.